Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Pak Ali dalam kondisi sehat di rumah saja. Mudah-mudahan mahasiswa semua dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang gejala kognis atau gejala kenal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang gejala jiwa yang kedua, yaitu gejala emosi atau perasaan. Jadi kita mempelajari jiwa itu dari gejala-gejalanya. Gejala yang kedua yaitu gejala perasaan. Dalam buku Bapak Abu Ahmadi diterangkan, perasaan adalah situasi rohaniah atau batiniah yang berhubungan dengan suka atau tidak suka setelah mengalami gejala kognis atau gejala kenal. Setelah mengindra akan terjadi perasaan yang berhubungan dengan suka atau tidak suka terhadap objek tersebut. Nah, perasaan ini bersifat subjektif. Artinya satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Satu contoh, Pak Ali setelah melihat pisang goreng suka. Ada orang pribadi yang lain begitu melihat pisang goreng biasa-biasa saja. Pribadi yang lain lagi setelah melihat pisang goreng dia tidak suka. Nah, itu yang bersifat yang disebut dengan sifat subjektif. Perasaan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang masuk pada memori dan direproduksi kembali. Masih sekitar pisang goreng tadi. Pengalaman Pak Ali makan enak, jadi akhirnya menggugah perasaan itu menjadi suka. Orang lain pengalamannya dulu mungkin tidak enak, maka yang tergugah adalah perasaan tidak suka. Yang selanjutnya, perasaan juga dipengaruhi oleh keadaan jasmani. Pak Ali lagi sakit, satu contoh. Alhamdulillah min dzalik, jangan sakit. Satu contoh, Pak Ali sakit yang tadinya perasaannya suka terhadap pisang goreng, karena sakit maka menjadi tidak suka. Seperti itu. Perasaan ini dapat diketahui dari gejala kejasmanian. Artinya perasaan ini dapat diketahui dari mimik. Pak Ali ada pisang goreng kok senyum-senyum mimiknya, berarti Pak Ali suka. Orang kok diem aja, statis, berarti perasaannya iya. Orang kok melihat pisang goreng terus kayaknya menghindar, itu berarti tidak suka. Begitu juga kalau objeknya seseorang. Pak Ali ketemu seseorang kok mimiknya sumringah, itu berarti situasi batinnya itu suka. Ketemu orang kok terus buang muka, gejala jasmaniahnya buang muka gitu, itu berarti bisa mencerminkan kalau situasi perasaannya tidak suka.
Wallahu alam, bisa dibaca dulu. Selanjutnya, perasaan ini dibagi menjadi 3 dimensi. Ada istilah past tense, pengalaman masa lalu mengakibatkan perasaan dirasakan apabila direproduksi saat ini. Pengalaman pada waktu kecil, satu contoh, susah ngiling-ngiling kejadian yang masa lalu itu, sekarang kita menjadi susah. Itu past tense. Perasaan dimensi present sekarang ini, ada duit, badan sehat, nyaman. Ini perasaan past tense. Future, masa akan datang, khawatir corona ini sampai kapan ya, khawatir nggak bisa bekerja, khawatir nggak bisa makan. Padahal sekarang ada sebenarnya makan, tapi pikirannya dimensi future, dimensi ke depan, mengakibatkan sekarang ada timbul rasa was-was dan sebagainya, rasa takut. Atau ada dimensi lain, future, gambarannya besok itu indah, besok akan mau dapat duit, besok akan panen. Sekarang menjadi perasaannya berbahagia atau suka. Itu bisa juga ada 3 dimensi itu. Yang selanjutnya, macam-macam perasaan, bermacam-macam perasaan dikelompokkan. Sebenarnya ini semakin banyak orang bisa mendefinisikan, bisa memilah-milah, teorinya bisa diterima halayak ramai, bisa juga. Tapi Bapak Abu Amadi ini mengelompokkan macam-macam perasaan menjadi 4 saja. Perasaan sensoris yang pertama, perasaan yang berhubungan dengan stimulus indrawi, panca indera, panas, kejemur, dingin dari indera perasa yang disebut kulit, pengecap, manis, asam, itu disebut sebagai perasaan sensoris. Kedua, perasaan keseluruhan jasmania, ngerasa seger, itu juga perasaan keseluruhan jasmania diistilahkan. Lelah, capek pikiran, capek badan jadi satu, itu disebut sebagai perasaan keseluruhan jasmania. Yang ketiga, perasaan kejiwaan, perasaan yang ada di dalam jiwa sana aja, rasa gembira, rasa susah, khawatir, takut, itu dikelompokkan sebagai perasaan kejiwaan. Yang keempat, perasaan kepribadian, harga diri, putus asa, itu disebut perasaan kepribadian. Nah, akan kita bahas yang ketiga dan keempat, perasaan kejiwaan dan perasaan kepribadian. Dalam perasaan kejiwaan ada yang disebut dengan perasaan intelektual, puas jika dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu perasaan intelektual, nggak duit-duit tetapi bisa menyelesaikan kasus, satu contoh. Ini banyak sosok-sosok yang memiliki karakter seperti ini adalah para guru, para ustadz, itu yang muncul perasaan intelektual. Yang kedua, dalam perasaan kejiwaan adalah perasaan kesusilaan atau etika. Dapat berbuat baik, perasaannya akan menjadi senang. Ini perasaan kesusilaan atau etika. Yang selanjutnya, dalam perasaan kejiwaan ada perasaan keindahan atau estetika. Jika melihat yang indah maka senang. Jika melihat kelasnya bersih, jiwanya menjadi senang. Nah, itu jiwa atau perasaan keindahan. Saya mengamati ada etika dan estetika ini saling berhubungan. Biasanya kalau estetikanya, indahnya dapat, kelasnya bersih,
biasanya etika pribadinya juga bagus, atau sebaliknya. Ketika dia susilanya, moralnya atau etikanya bagus, biasanya estetikanya muncul. Nah, ini biasanya kita pernah dengar istilah rajin, pangkal, pandai. Rajin itu indah, mengakibatkan mentalnya, minnya, moralnya, etikanya menjadi baik. Yang selanjutnya dalam perasaan kejiwaan ada perasaan kemasyarakatan. Dia merasa senang atau tidak senang apabila sudah bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi ada secara subjektif orang itu akan merasa senang apabila bisa bermasyarakat. Ada yang senang apabila tidak bermasyarakat. Tapi dalam istilah perasaan kemasyarakatan ini, senang bermasyarakat itu ya tidak salah. Senang tidak keluar bermasalah, tidak bermasyarakat itu juga tidak bermasalah, karena dimensinya adalah dimensi subjektif. Yang selanjutnya perasaan kejiwaan yang kelima adalah perasaan harga diri. Harga diri itu di jiwa. Dia akan menjadi senang apabila dihargai. Bila dihargai, dia senang. Ada prestasi dihargai, dia senang. Itu perasaan harga diri. Dicemooh menjadi tidak senang, itu termasuk perasaan harga diri. Yang selanjutnya perasaan kejiwaan ini ada istilah perasaan ketuhanan, penghambaan kepada yang supranatural. Dia akan merasa senang apabila sudah menjalankan ibadah kepada Yang Maha Esa atau kepada sesuatu yang dianggap supranatural. Ini perasaan ketuhanan. Dia akan merasa tidak suka apabila tidak bisa menjalankan ritual keagamaan. Itu juga termasuk perasaan kejiwaan. Di dalam gejala perasaan atau emosi ada juga yang diistilahkan sebagai afek dan stemming. Afek dan stemming ini kalau istilah kita suasana hati. Afek adalah ketegangan yang hebat tetapi tidak lama dan tidak disadari. Hal ini bisa terjadi karena mungkin takut, marah sekali, muak, dan lain sebagainya. Jadi tegang, gregetan, itu suasana hati namanya, afek. Perilaku afek ini tidak disadari. Artinya dia tidak sadar kalau dia lagi marah sekali atau takut sekali. Jadi ini berlaku tidak terlalu lama. Sedangkan stemming adalah sama, tegang tetapi lama dan disadari. Nesu suwi, marah lama, tegang, ngasih gregetan banget. Nah, dalam stemming ini otak bekerja untuk mengambil satu keputusan. Itu suasana hati yang disebut dengan afek dan stemming. Selanjutnya dalam gejala perasaan juga ada istilah simpati dan empati. Ini masuk pada perasaan kemasyarakatan. Simpati adalah ikut merasakan
apa yang dirasakan orang lain, itu simpati. Jadi kalau orang seneng kita ikut seneng, itu simpati. Orang susah kita ikut susah, itu simpati. Empati hampir sama dengan simpati, tapi seolah-olah kitalah yang mengalami kejadian itu. Satu contoh, ada seorang yang meninggal dunia, kita simpatik ikut duka, tapi seolah-olah kita yang kehilangan saudara, lah itu disebut empati. Jadi bedanya kalau simpati itu hanya ikut merasakan apa yang dirasakan orang, kalau empati seolah-olah kejadiannya menimpa pada dirinya. Nah, ini nanti menjadi penting ketika kita bisa mengetahui simpati dan empati ini untuk sebuah maksud. Satu contoh, kalau di dunia pendidikan ngambil simpati anak agar dia ikut senang kepada kita, itu sangat mempengaruhi nanti proses belajar mengajar.